Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sampai kepada pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Berkata penulis, di dalam mengarungi segala urusan kehidupan di masa modern ini, dan banyaknya kesibukan-kesibukan serta banyaknya tuntutan-tuntutan, kata beliau, qad nansa an nata'ahad anfusana bitarbiyah wa tazkiyah. Terkadang kita lupa memperhatikan jiwa kita dengan tarbiyah dan tazkiyah, sehingga dampaknya apa? Taqsul qulub, dampaknya hati menjadi keras. Wa natathaqal anil baqiyatis salihat, dan kita berat melakukan amal-amal soleh. Wa narkunu ila mata'i dunya wa zukhrufiha, dan kita cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan dunia dan perhiasan-perhiasannya. Nah, oleh sebab itu, kata penulis, kami akan berbicara tentang tazkiyatun nufus dalam paparan sebagai berikut. Nah, pertama adalah ahamiyatul maudu', pentingnya tema ini, pentingnya tema tazkiyatun nufus. Mimma yuwaddihu ahamiyata hadzal maudu' anna Allah aqsama aqsaman katsirah mutawaliyah ala anna salahal abdi wa falahahu manutun bitazkiyati nafsihi. Faqala subhanahu wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di antara yang menjelaskan pentingnya tema ini, bahwasanya Allah Ta'ala banyak melakukan sumpah, secara berturut-turut. Atas apa bersumpah? Atas apa? Atas bahwasanya kesolehan seorang hamba dan keberuntungan dia terkait dengan kesucian jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Wa qala subhanahu, demikian juga Allah Subhanahu berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya,
dan dia menyebut nama Rabbnya, kemudian dia melaksanakan salat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya penulis menuturkan, wa kana al-anbiya alaihimus salam yad'u ila tazkiyatin nufus. Dan dahulu para nabi alaihimus salam mengajak kepada pensucian jiwa. Fahada Musa alaihissalam yaquluna li Fir'aun. Dan inilah Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Ya, atas perintah Allah, faqul hal laka ila an tazakka. Ya. Apakah kamu ingin mensucikan jiwa? Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjukkan kepadamu ke jalan Tuhanmu sehingga kamu merasa takut terhadapnya, sehingga timbul perasaan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan perasaan khasyah, perasaan takut tersebut menyebabkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya berdakwah kepada Fir'aun dan mengajak kepada Fir'aun untuk memiliki jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Taib. Nah, kemudian wa qala ta'ala an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus, ya, yaitu Allah telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi. Yang dimaksud dengan ummi, tidak baca dan tidak menulis, juga tidak menghitung. Ya, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka, ya, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun mereka sebelum diutusnya rasul tersebut betul-betul berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka Arab ketika itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan setelah mengalami perubahan pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang tadinya bertauhid kepada Allah menjadi mempersekutukan Allah, menjadi musyrikin. Maka sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam betul-betul ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Taib. Nah, kemudian penulis memaparkan atau menyebutkan kembali, wa tazkiyatun nufus sababul fawz bid darajatil ula wa na'imil muqim. Mensucikan jiwa
adalah sebab mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat faulaika lahumud darajatul ula. Jannat adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Barang siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan beriman dan dia telah beramal soleh, ya, dan dia telah beramal soleh, telah melakukan amal-amal soleh, ya, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka ada derajat yang tinggi, yaitu jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang mensucikan jiwanya, ya. Dan tadi kesucian jiwa, ya, dengan iman dan amal soleh, ya, dengan iman dan amal soleh, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Berkata penulis ayat, tahara nafsahu minad danas wal khubuth wasyirik, yaitu dia mensucikan jiwanya, ya, mensucikan jiwanya dari kotoran, ya, dari najis dan dari kesyirikan, ya. Wa abadallaha wahdahu la syarikalah, dan dia hanya beribadah kepada Allah, ya, tidak ada sekutu baginya. Wattaba'al mursalin fima jauh bihi min khairin wa talabin minna, wattaba'al mursalin fima jauh bihi min khabarin wa talabin, dan dia mengikuti para rasul, ya, dan dia mengikuti para rasul, ya, di dalam apa yang mereka datang membawanya, dan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut berupa khobar, ya, berupa khobar dan talab, ya. Jadi secara garis besar apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada khobar dan ada insya, ada khobar dan ada insya. Dan insya ini meliputi amrun wa nahyun, ya, perintah dan larangan. Maka khabar, kewajiban kita adalah tasdiquhu, membenarkannya, mempercayainya, mengimaninya. Wa talab, ya, talab atau tuntutan. Maka kalau talabnya talabul fi'l, itu amr, maka kita menjalankannya, melaksanakannya. Dan talabnya kalau talabul kaf anis syai', ya,
tuntutan untuk kita berhenti dari sesuatu, maka kewajiban kita adalah al-intiha, ya, berhenti dari sesuatu tersebut. Ya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasul itu tadi imma khabar, ya, bisa jadi berupa kabar, ya, dan kewajibannya adalah kita mengimaninya, membenarkannya. Wa imma talab, atau berupa tuntutan, dan tuntutan itu ada dua, tuntutan untuk melaksanakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Nah, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Nah, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya dan maulanya, ya, engkau adalah yang berkuasa atas jiwa tersebut, ya. Dan jiwa kita, hati kita, ya, baina asabi ar-rahman, ya, di antara jari jemari ar-rahman, ya, yuqallibuhu kaifa syaa, Allah membolak-balikan hati seorang hamba atau hati para hamba sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, oleh karena itu di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dan di antara doa yang ma'thur dari Nabi alaihi salatu wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini semua hal-hal yang menjadi pendukung untuk bersihnya jiwa. Ya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, itu ilmu yang bermanfaat, ya. Dan huda ini tadi ilmu, mengetahui kebenaran. Nah, dan tidak cukup seseorang itu minta huda, minta petunjuk, minta ilmu, ya, butuh kepada ketakwaan. Karena bisa jadi orang itu diberi ilmu tapi tidak diberi ketakwaan, dan ini celaka. Ya, jadi terkadang seseorang Allah berikan kepadanya ilmu, ya. Contoh Banu Israel, hum ahlul ilmi, mereka ahli ilmu, tapi tidak diberi ketakwaan. Ya, maka mereka menjadi al-maghdub alaihim, kaum yang dimurkai. Menjadi kaum yang dimurkai. Mereka memiliki ilmu tapi jauh dari nilai-nilai ketakwaan, sehingga ilmunya menjadi bencana bagi dirinya, menjadi bencana bagi dirinya. Ya, maka minta ilmu, kemudian minta ketakwaan. Baik. Kemudian wal afaf, dan ini bagian dari ketakwaan sebetulnya, ya, minta diberi akhlak berupa iffah. Ya, iffah ini sikap menghindari perkara-perkara yang
merusak muru'ah. Nah, jadi ifah ini adalah menghindari perkara-perkara yang bisa merusak muru'ah. Ya. Makanya ifah ini erat kaitannya dengan menjaga perut dan menjaga kemaluan. Nah, jadi ifah ini kaitannya erat dengan menjaga perut dan menjaga kemaluan. Ya, makanya di dalam hadis disebutkan ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf. An-nakih yuridul afaf. Ya. Jadi ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Disebut di antaranya apa? An-nakih yuridul afaf. Yang lainnya al-mujahid fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian al-mukatib yuridul ada. Seorang mukatib, seorang hamba sahaya yang ingin berusaha membebaskan dirinya sendiri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya, dan ia ingin memenuhi, ingin melunasi sejumlah uang tersebut sehingga dirinya menjadi orang merdeka. Ini al-mukatib. Kemudian diantaranya an-nakih yuridul afaf. An-nakih yuridul afaf. Ya, seorang yang menikah karena ingin ifah, ingin menjaga dirinya, ingin supaya kemaluannya terjaga, supaya tidak jatuh kepada fawahish, ya, supaya tidak jatuh kepada perbuatan zina. Dan di antara makna aunullah di sini, pertolongan Allah di sini adalah zakat. Ya, zakat. Nah, baik. Mujahid, ya, dia termasuk mustahik zakat fisabilillah. Demikian juga mukatib, ini termasuk fi riqab, ya. Dan seorang yang menikah ketika dia miskin, tidak sanggup untuk menikah, ya, dia juga berhak menerima zakat. Ya, berhak menerima zakat. Dan itu diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal ghina, dan minta diberi kecukupan. Ya, minta diberi kecukupan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, qad aflaha man aslama. Ya. Sungguh beruntung orang yang berislam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rezeki yang cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Ya. Dan Allah berikan kepadanya hati yang qanaah. Dan itu semua adalah mengarah kepada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Nah, kemudian penulis, ya, menjelaskan makna at-tazkiyah, ya, makna tazkiyah, makna kesucian, ya. At-tazkiyah lughatan at-taharah wan nama waz ziyadah. Ya, tazkiyah secara bahasa artinya taharah, suci, ya, kesucian. Wan nama, ya, berkembang. Waz ziyadah, dan bertambah. Itu makna tazkiyah secara bahasa adalah at-taharah, ya, kesucian, wan nama, berkembang, waz ziyadah, dan bertambah. Wal muradu biha hahuna,
Dan yang dimaksud dengannya, dengan tazkiyah di sini ya, dalam pembahasan ini adalah islahun nufus wa tathiruha. Islahun nufus wa tathiruha, memperbaiki jiwa dan membersihkannya. Nah, memperbaiki jiwa dan membersihkannya dengan cara apa? Antariqil ilmin nafi, dengan jalan ilmu yang bermanfaat, wal amalis saleh, dan amal saleh, wa fi'lil ma'murat, dan melakukan hal-hal yang diperintahkan, wa tarkil mahzurat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Nah, ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus ya, memperbaiki jiwa ya, islahun nufus, memperbaiki jiwa dan membersihkannya, mensucikannya melalui jalan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh ya, dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Sehingga sebetulnya sederhana ya, secara teori yang namanya tazkiyatun nufus ya, caranya adalah belajar ya, belajar ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang berlandaskan kitab dan sunnah ya, ilmu tauhid, ilmu akidah ya. Kemudian ya juga mempelajari tentang kewajiban-kewajiban yang lainnya sehingga dia bisa beramal soleh, dan juga dia mempelajari tentang hal-hal yang diharamkan sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut ya. Maka di sini jelas ya, bahwasanya tazkiyatun nufus itu bukan dengan cara riyadhah, pelatihan-pelatihan yang tidak disyariatkan ya, bukan dengan cara meditasi ya, ya, bukan dengan cara-cara yang mubtadaah, yang diada-adakan ya. Jadi ketika ingin bersih jiwa, ikutilah jalan para rasul, ikutilah jalan para nabi, ikutilah ilmu yang bermanfaat, dan laksanakanlah amal soleh ya. Kerjakan perintah dan jauhi larangan. Nah, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'na tazkiyatin nafs biqaulih an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna tazkiyatin nafs, makna mensucikan jiwa ya, dengan sabdanya, hendaknya seseorang mengetahui bahwasanya Allah azza wa jalla senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Apa ini maksudnya? Muraqabah ya, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh, wa nasuqul hadis bitamamihi, dan saya akan membawakan hadis ini dengan sempurna. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man fa'alahunna faqad dzaqa ta'mal iman." Ada 3 hal yang barang siapa yang melakukan 3 hal tersebut, sungguh dia telah merasakan manisnya keimanan. Jadi ada 3 hal, barang siapa yang melakukan 3 hal tersebut, sungguh dia merasakan manisnya keimanan ya. Apa saja? Itu man abadallaha azza wa jalla wahdahu bi annahu la ilaha illahu, orang yang beribadah kepada Allah saja
dan dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Berarti tauhid, ya. Berarti ya, tauhid. Ini mustahil orang akan mendapatkan kesucian jiwa apabila dia jahil terhadap perkara tauhid. Ya, dia mengetahui tauhid yang benar. Karena tadi disebutkan orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, orang yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia, la ilaha illahu. Nah, kemudian wa ata zakata malihi taibatan biha nafsuhu fi kulli am, dan dia menunaikan zakat hartanya dengan kerelaan jiwanya di setiap tahunnya. Ya. Jadi ketika hartanya sudah mencapai nisab dan melewati haulnya, maka dia keluarkan zakatnya. Dan tahun depan hartanya juga masih tidak kurang dari nisab dan sudah lagi melewati haulnya, keluarkan lagi zakatnya. Nah, kemudian walam yu'til harimah walad daranah walal maridah walakin min awsati amwalikum. Nah, kemudian di sini Nabi alaihissalam menerangkan tentang apa ketentuan mengeluarkan zakat, ya, menjelaskan sebagian tentang ketentuan mengeluarkan zakat. Dan di sini dicontohkan dengan zakat as-saimah, zakat hewan ternak, ya, yang dikeluarkan bukanlah ya, hewan ternak yang sudah tua sekali, ya, al-harimah. Nah, walad daranah, dan bukan juga yang jelek, walal maridah, dan bukan juga hewan yang sakit, walakin min awsati amwalikum, akan tetapi dari harta kalian yang kualitasnya pertengahan, ya, dari harta kalian yang kualitasnya pertengahan. Jadi kalau kambing yang tidak jelek dan tidak terlalu bagus, tapi pertengahan. Fa inna Allah azza wa jalla lam yas'alkum khairaha, ya, dikarenakan Allah azza wa jalla tidak meminta kepada kalian yang terbaik dari harta tersebut. Walam ya'murukum bisyarriha, dan tidak memerintahkan kepada kalian dengan yang buruknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wazaka nafsahu, dan orang yang membersihkan jiwanya. Faqala rajulun wa ma tazkiyatun nafsi. Kemudian seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa? Faqal, kemudian Nabi menjawab, an ya'lama anna Allah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah azza wa jalla senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata mu'alif rahimahullah hafizahullah ta'ala, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazkiyatan nafsi ihda al-khisal al-mujibah li dhauqi ta'mil iman. Maka Nabi SAW menjadikan tazkiyah atau pensucian jiwa salah satu khisal, salah satu perangai yang menyebabkan bisa merasakan lezatnya keimanan, ya. Dan wa fassara at-tazkiyah bi ihda maratabil ihsan. Dan beliau Nabi alaihi salatu wasallam mentafsirkan tazkiyah
dengan salah satu di antara maratib al-ihsan, tingkatan ihsan. Wa huwa ala maqamatid din, dan ihsan ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Wa huwa an ya'budullaha ta'ala ala anna Allah yarahu wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi wa ya'lamu batinahu wa zahirahu wa la yakhfa 'alaihi syai'un min amrihi, yaitu dia beribadah kepada Allah Ta'ala atas dasar menghadirkan perasaan bahwasanya Allah melihatnya, menyaksikannya, atas keadaan dia secara sir maupun secara terang-terangan, dan mengetahui batin dan lahirnya, dan tidak ada sesuatu apapun dari urusannya yang tersembunyi darinya. Nah, kemudian penulis menyebutkan sebagian kalam ahli ilmu yang berkaitan dengan penjelasan makna tazkiyah, sebagai berikut ini. Nah, yaqul Qurtubi rahimahullah, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, az-zakah ma'khudhah min zakat syai' idza nama wa zada. Kalimat zakah itu diambil dari zakat syai', apabila berkembang dan bertambah. Yuqal, dikatakan, zakat zar'u wal mal yazku idza kathura wa zad. Jadi dikatakan kalau tumbuhan dan harta berkembang, itu menggunakan kalimat zakat zar'u wal mal yazku, berkembang, apabila banyak dan bertambah. Wa qila asluha as-sana al-jamil, ada yang mengatakan asal maknanya adalah as-sana al-jamil, pujian kebaikan, pujian kebaikan. Wa minhu zakal qadi asyahid, contohnya misalkan apa, qadi mentazkiyah saksi, berarti memujinya. Fakana man yukhriju zakah yasulu li nafsi sana al jamil, maka orang yang mengeluarkan zakat maka dia akan memperoleh pujian yang baik bagi dirinya. Nah, ada yang mengatakan az-zakah ma'khudhah min at-tathhir, jadi zakah itu diambil dari tathhir, membersihkan. Contohnya dikatakan zakah fulan at-tahara min danasil jarhah wal idfal. Zakah fulan maksudnya apa? Si fulan membersihkan dari kotoran, jarhah luka, wal idfal, dan dari ighfal. Nah, berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, waz zakah fil lughah, zakah secara lughah, secara bahasa tadi, annama wa ziyadah fis shalah, bertambah dan berkembang, berkembang dan bertambah di dalam kesolehan. Yuqal zakah syai' idza nama fis shalah, dikatakan zakat syai' idza nama fi shalah, apabila dia berkembang semakin baik. Fal qalbu yahtaj ila an yutarabba fayanmu, maka qalbu butuh untuk dipelihara sehingga berkembang. Wa yazid, dan bertambah, hatta yakmul wa yasluh, sampai sempurna dan baik. Kama yahtaj al badan an yurabba bil aghdhiyah al muslihah lahu, sebagaimana badan perlu dipelihara dengan asupan-asupan yang memperbaikinya. Wala budda ma dzalika min man'i ma yadurruh, namun
disertai dengan hal tersebut harus menghindari perkara yang membahayakannya. Nah, fala yanmu al-badan illa bi ita'i ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Maka badan tidak akan tumbuh dengan baik kecuali dengan diberikan asupan yang bermanfaat dan dihindarkan dari hal yang membahayakannya. Wa kadzalikal qalbu la yazku fayanmu wa yatimmu salahuhu illa bi husri ma yanfa wa daf'i ma yadurruhu. Demikian juga qalbu tidak akan berkembang, tidak akan bertambah dan berkembang, tidak akan suci, tidak akan baik, dan sempurna kebaikannya, kesolehannya, kecuali dengan mendapatkan apa yang bermanfaat dan menolak apa yang memadaratkannya, membahayakannya. Taib. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan az-zakah fil lughah yan-nama wa ziyadah fis shalah. Jadi zakah secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah di dalam kebaikan. Wa kamalis syai', dan sempurnanya sesuatu. Wa kamalus syai' dan sempurnanya sesuatu. Yuqal zakah syai' idza nama. Jadi dikatakan misalkan zakah syai', sesuatu itu zakah, maksudnya apabila dia berkembang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat, sebagai sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Fajami'u bainal amrayn. Fajama'a bainal amrayn, maka dalam ayat tersebut Allah menghimpun di antara dua hal, at-taharah wa zakah. Litalazumiha, dikarenakan saling berkaitan satu sama lain. Fa inna najasatal fawahish wal ma'asi fil qalbi bimanzilatil akhlaq ar-radi'ah fil badan. Jadi najisnya perbuatan-perbuatan keji dan kemaksiatan di dalam kalbu itu seperti al-akhlaq ar-radi'ah. Jadi seperti hal yang buruk yang mengkontaminasi badan. Perkara yang buruk yang mengkontaminasi badan. Fakama anal badan idza istafragha min al akhlaq ar-radi'ah takhallasatil quwwah at-tabi'iyyah minha fastarahat. Maka sebagaimana badan kalau bersih dari tadi kontaminasi yang buruk tersebut, maka kekuatannya akan jernih, kekuatannya akan murni, kekuatan secara alaminya akan murni, Taib, akan bersih darinya, sehingga apa? Dia akan istirahat. Kemudian fa'amilat amalaha bila mu'awik wala mumani, sehingga apa? Dia menjalankan fungsinya tanpa ada yang menghalanginya, tanpa ada yang mengganggu dan menghalanginya. Fanamal badan, sehingga apa? Badan berkembang. Jadi kekuatannya akan bersih, akan murni, tidak ada gangguan, sehingga akan menjalankan fungsinya tanpa ada yang mengganggu dan yang menghalangi, sehingga badan tersebut berkembang. Fakadzalikal qalbu idza takhallasa minadz-dzunubi taubah faqad istafragha min takhlitihi. Demikian juga qalbu apabila bersih dari dosa dengan taubat, maka dia telah mengeluarkan tadi hal yang mengkontaminasinya, sehingga apa? Fakhalasat quwwatul qalbi wa iradatu lil khair, sehingga kekuatan kalbu dan iradahnya itu murni untuk kebaikan. Fastaraha min tilkal jawadzib al-fasidah wal mawad ar-radiyah, sehingga dia istirahat dari dorongan-dorongan yang rusak, dan unsur-unsur yang buruk. Fazaka wa nama, sehingga dia bertambah dan berkembang. Wa qawiya, wa kuat dan mengeras.
wa jalasa ala saril mulki, dan dia duduk di atas singgasana kerajaannya, ya, wa nafadha hukmahu fi ra'iyatihi, dan dia bisa ya menerapkan hukumnya pada rakyatnya. Ya, karena apa? Hati diibaratkan raja, yang lain itu rakyatnya. Taib, fasami'at lahu wa ta'at, sehingga rakyatnya tersebut mendengar dan taat kepadanya. Fala sabila ila zakati illa ba'da taharatihi, dan tidak ada jalan kepada kebersihannya, kesuciannya, ya, kepada perkembangannya dengan baik, kecuali setelah qalbu tersebut suci dan bersih. Taib, ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.